Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Ridwan dari Winnerstock Indonesia. Ya, setelah minggu kemarin kita berjalan dengan penuh drama ya. Eh, Akhirnya minggu depan kita akan sedikit lebih santai. Kenapa? Karena baru-baru kemarin di data-data yang dirilis menunjukkan data yang bagus ya. Jadi intinya adalah bentar, mana ini data saya? Ya, angka employee ya, angka tenaga kerjaan di bawah ekspektasi dan unemployment rate melebihi prediksi. Jadi bareng ya data pekerjaan. Jadi pekerjaan yang baru itu cenderung di bawah ekspektasi. Tadi mereka pikir wah pertumbuhan bakal bagus dan sebagainya ya. Terus mereka cross check lagi, terus ada data lagi, jadi unemployment rate itu melebihi ekspektasi dan artinya apa, datanya tinggi. Jadi antara yang data tenaga kerja baru sama data pengangguran itu ini ya sinkron. Terus efeknya bagaimana? Ya berarti ini the Fed mau nggak mau harus menurunkan suku bunga karena ekonomi tidak berjalan dengan baik ya. Lucu ya, jadi kalau ekonominya jalan dengan baik, mereka berpikir, oh ini untuk kita merangin inflasi, kita masih bisa naikin suku bunga. Mereka merasa ekonomi itu cukup resilient ya, cukup punya daya tahan. Kenapa? Karena sebenarnya dengan menaikkan suku bunga, itu implikasi buat ekonomi itu kurang bagus. Nah, kalau ekonominya masih cukup bagus, mereka jadi berani menaikkan suku bunga karena mereka merasa impact-nya sama market masih nggak terlalu signifikan. Sebaliknya kalau ekonomi jelek sedangkan suku bunganya dinaikkan, itu kan tambah buruk lagi ekonominya. Jadi kayak masuk ke resesi. Jadi kalau data-data ekonominya buruk, suku bunga itu harus diturunin supaya apa? Supaya ekonominya bisa bertahan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kemarin beberapa data yang dirilis tidak bagus untuk data ekonomi Amerika. Jadi ada harapan kalau suku bunga akan diturunkan ya. Jadi maksudnya Powell masih berharap dan masih optimis bahwa suku bunga akan diturunkan di tahun ini. Jadi itu sedikit banyak membuat penutupan di market juga bergerak dengan baik ya. Jadi masih relatif aman. Terus earning di Amerika sekarang lagi musim earning dan masih berpotensi, masih bagus ya. Jadi beberapa perusahaan akan laporkan data yang mestinya tidak terlalu buruk ya. Sehingga market bisa sedikit tertolong, bisa sedikit rebound. Terus Bank Sentral Inggris ya, BOE ya, Bank of England ya akan bertemu untuk cari tanda apakah menurunkan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan. Which is menurut saya sih sebenarnya kita don't expect too much lah. BOI itu sudah rahasia umum, mereka tuh ngikutin dari The Fed ya. Kalau The Fed mulai nurunin, dia pelan-pelan akan bereaksi hal yang sama. Jadi mereka cenderung malah lebih konservatif mungkin ya, lebih nunggu Amerika bagaimana. Kalau Amerika gini gue ikut deh kayak gitu. Terus ada harga minyak ya yang beberapa hari terakhir mencatatkan penurunan dan
lumayan nggak main-main ya, kayak Brent turun 7%, WTI turun 6,8%. Terus terakhir adalah ya Bank of Australia ya, Bank Reserve juga sama, nggak jauh-jauh beda. Di kuartal pertama inflasinya naik cukup tinggi ya, dan mereka lagi berpikir untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga mungkin ya. Tapi rasanya eh, mereka juga tidak akan ya, mereka juga masih wait and see. Bahkan ada muncul statement bahwa pada dasarnya Bank of Australia itu tidak akan menurunkan atau melakukan perubahan apapun terhadap ini ya. Jadi kemungkinan besar mereka semua wait and see, lihat the Fed. Kalau the Fed-nya kemungkinan turun, hampir bisa dipastikan semua ikut turun. Oke, itu dari market review kita. Mungkin kita bisa langsung kasih lihat chartnya ya. Nah, ini komposit kita. Transaksi kemarin hari Jumat nggak besar ya, cuma 9,6 T aja. Asing juga net sell minus 870, tapi candlestick-nya menunjukkan perbaikan. Harapan saya mengawali minggu juga akan membaik dulu ya. Walaupun sentimen bulan Mei ya, ini cukup membuat market wait and see dan tidak terlalu agresif. Jadi hati-hati saja. Oke, coba kita cek sektoralnya. IDX Basic, ya nggak kaget ya, dia cenderung tambah koreksi cukup dalam. Consumer cyclicals juga masih ada di area ini. Saya jujur tidak terlalu percaya dengan candle kayak begini, karena beberapa kali kayak di PHP, jadi kita wait and see dulu. Sektor energi, ini bertahan nih, ini menarik ya, sektor energi menarik. Terus sektor finance, ini juga nguji support, hati-hati. Healthcare, menarik ya, tapi sayang transaksi kecil. Tapi secara overall ini menarik, sektor ini, sektor healthcare. Industri, koreksinya malu-malu ya, masih lirik-lirikan saya yakin. Tapi good newsnya dia sedikit ada di ya batas bawahnya selendang, harusnya relatif masih aman. Infrastruktur juga masih flat, belum kemana-mana. Consumer non cyclicals ya ada secerca harapan, moga-moga bisa segera rebound. Properti, nah ini skip. Tekno, ya saya not my appetite, tapi sudah ada tanda-tanda yang lumayan baik ya. Terus transportasi, ya ini juga bikin lower low cenderung. Kita stay away dulu aja ya. Oke, itu market review kita, dan kita masuk ke ulasan apa aja yang bisa kita cermati untuk perdagangan tanggal 6 Mei nanti, besok. Pertama, kemarin kan rekomendasi adalah semen Gresik, ternyata skip ya, fail. Kita gagal terbang. Terus habis itu DSNG, nah ini juga menarik nih ya, lagi di support, bisa rebound. SSIA, oke ya. GCTL, ya belum kemana-mana, tapi saya rasa level buy mereka GCTL-nya cukup oke, jadi harusnya tetap masih bisa bertahan. Last but not least, MDKA. MDKA ini juga sama ya, sama GCTL, jadi ketahan dan termaintain. Harapan saya bisa segera rebound lagi. Itu ulasan kita, dan bagaimana untuk besok tanggal 6 Mei. Pertama, bisa cermati Saratoga. Saratoga ini menarik banget, rebound dari bottom atau strateginya. Habis itu Excel, flip-flop ya, tapi risk and reward gak imbang mungkin, tapi sekitar untuk dapetin 2-3% harusnya masih dapat. ASA, ya, sebenarnya sektor ini saya nggak terlalu favorit, tapi melihat chartnya oke juga. Silakan atur strateginya aja untuk ASA.
Kemudian ada PTBA. Nah, ini mencari rebound dari bottoms ya. Dan di atas skyline kepentok serendang. Kalau dia besok bisa naik di atas serendang, harusnya relatif lebih aman untuk saham ini. Terus terakhir adalah Bevin. Bevin besok kalau Bevin bisa naik lagi ya di atas high hari ini harusnya juga oke. Kita tunggu ya. Secara dia juga lagi mencoba untuk keluar dari downtrend berat ini. Oke, itu aja rasanya rekomendasi buat besok. Harusnya sih besok sedikit lebih aman, market bisa rebound, tapi hati-hati jangan terlalu agresif karena badai belum berlalu dan sentimen bisa aja nyusul. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe semua, stay healthy, dan enjoy weekendnya.